Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi, yang kali ini akan membawakan film berjudul Bullies yang dirilis pada tahun 2018 di Korea. Belibet, menceritakan tentang seorang murid baru yang dalam sekejap menjadi pusat perhatian di sekolah. Hal itu dikarenakan dia berhasil mengalahkan para preman sekolah yang suka memalak dan membuli murid yang lemah. Lantas, siapakah orang ini? Penasaran kan? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Bullies. Di awal film, kita diperlihatkan dengan karakter utama yang bernama Park Yong Ho. Dia tinggal bersama ibu yang baik hati dan adik yang bandel bernama Park Chan Mi. Diketahui bahwa mereka bertiga baru saja pindah dari desa ke Seoul. Hari itu Yong Ho dan Chan Mi berangkat ke sekolah masing-masing. Yong Ho ke sekolah khusus laki-laki dan Chan Mi ke sekolah khusus wanita. Di sisi lain, ada seorang murid culun yang dibully. Murid itu diketahui bernama Jinsu, dan yang membulinya adalah Yang Gitai dan komplotannya. Atau susah namanya, mari kita sebut saja dia Paijo CS. Mereka terlihat sedang memalak uang sekolah milik Jinsu. Tapi karena Jinsu tidak mau memberikannya, Paijo CS pun merampasnya secara paksa. 8대씩이다. 진짜 없다고. 알겠어. 야, 이 새끼 잡아. 진짜 없다고. 씨발로 따져. 개새끼야. 잘해, 개새끼. Tak lama kemudian, Yong Ho melihat kejadian tersebut. Namun dia tidak melakukan apapun, bahkan ketika Jinsu sedang dipukuli. Setelah itu, Paijo pun melihat Yong Ho yang sedang berdiri. Tapi mereka tidak melakukan apapun dan langsung pergi dari tempat itu. Sesampainya di kelas, ternyata Yong Ho duduk satu meja dengan Jinsu. Yong Ho pun mengamati teman sebangkunya itu diam-diam. Kemudian saat bel istirahat berbunyi, Paijo mengganggu Jinsu lagi. 너 괜히 깝사지 말고. Kali ini dia menuduh bahwa Jinsu telah mengadukan kelakuannya ke guru BP. Akan tetapi, Jinsu sendiri tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, Yong Ho terlihat menatap ke arah Paijo. Hal itu membuat Paijo sedikit kesal karena tatapan Yong Ho yang sangat tajam. 한마디 새가 들어. 알았어. 새끼 쪼개기네. 야, 확 눈가를 그냥. Preman sekolah itu pun memperingatkan Yong Ho agar tidak banyak bertingkah. Lalu setelah Paijo pergi, Jinsu mengatakan kepada Yong Ho agar dia berhati-hati dengan Paijo. Yong Ho pun seketika terkejut saat mendengar nama Paijo. Diketahui bahwa Paijo dan Yong Ho bersekolah di SD yang sama. Sepulangnya dari sekolah, Yong Ho tidak sengaja melihat sebuah sasana tinju. Dia pun tertarik untuk mengunjunginya. Namun ketika sudah masuk ke dalam, tidak ada siapapun di sana. Alhasil, Yong Ho pun memanfaatkannya untuk berlatih sendirian. Tak lama kemudian, Mang Dadang masuk dan memarahi Yong Ho. Diketahui bahwa dia adalah pemilik sasana sekaligus pelatih tinju di situ. Mang Dadang menyuruh Yong Ho untuk mendaftar terlebih dahulu jika Yong Ho benar-benar ingin berlatih. Dia juga bertanya apakah Yong Ho punya pengalaman sebelumnya. Yong Ho pun menjawab kalau dia pernah belajar MMA. Dan setelah mendengar itu, Yong Ho pun diperbolehkan untuk mendaftar. Karena sangat bersemangat, Yong Ho pun langsung memulai latihan hari itu juga.
Di malam harinya, Yong Ho belajar matematika hingga larut malam. Tapi dia terlihat gelisah karena Chanmi belum pulang. Yong Ho pun akhirnya menelpon Chanmi yang ternyata sedang asyik karaokean. 어디냐? 볼래? 끼고 있네. 겨우 한 살 차이 나면서. Tapi karena Chanmi ngeyel dan tidak mau pulang, Yong Ho pun memutuskan untuk menjemput adik bandelnya itu. Di perjalanan, Yong Ho bertemu lagi dengan Paijo CS yang sedang sebat. Dan disinilah Paijo mulai mengingat Yong Ho. Paijo pun mengajaknya minum-minum untuk mengenang masa kecil mereka. Dia juga bertanya tentang kabar orang tua Yong Ho. Lalu dengan santuinya, Yong Ho mengatakan kalau ayahnya sudah COD dengan malaikat karena bangkrut. Setelah itu, dia pun pamit pergi. Di sini Paijo terlihat tidak terlalu senang dengan kehadiran Yong Ho di sekolah, namun dia belum berniat membuli murid baru tersebut. Scene kemudian berpindah ke depan tempat karaoke, di mana Chanmi sedang bermesraan dengan pacar barunya. Yong Ho yang melihat itu pun langsung memanggil adiknya itu. Akan tetapi, Chanmi terlihat sangat kesal dengan kakaknya yang terlalu protektif itu. Dia pun langsung pergi meninggalkan Yong Ho. Keesokan harinya, Yong Ho mengundang Jinsu ke rumahnya. Dia ingin belajar matematika secara privat dengan Jinsu. Tapi karena terlalu sulit, akhirnya Yong Ho pun memilih untuk rehat sejenak sambil makan ramen. 메이나 먹고 하자. 자, 연애하느라고 코빼기도 안 보이고 좋겠네. 꿈이다. 열심히 공부하라고. Di sini Jinsu bertanya, kenapa Yong Ho ingin belajar matematika. Yong Ho pun kemudian menjawab kalau itu adalah wasiat dari ayahnya. Di sisi lain, Jinsu bercerita tentang kehidupannya yang sangat menyedihkan. Dia hanya tinggal bersama neneknya yang merupakan pemulung. Berbeda dengan Yong Ho dan Jinsu, Paijo CS justru langsung karaokean sepulang sekolah. Namun tiba-tiba mereka didatangi oleh Chungil atau susah namanya, kita sebut saja Samidi the Botax. Dia merupakan bos dari Paijo dan kawan-kawan. Samidi CS kemudian membajak tempat itu. Tak hanya itu, mereka juga membajak kekasih Paijo dan kawan-kawan. Meskipun cemburu, Paijo sama sekali tidak berkutik di hadapan seniornya itu. Scene kemudian berpindah ke sasana tinju, di mana Yong Ho terlihat iri melihat murid lain yang langsung dilatih oleh Mang Dadang, sedangkan Yong Ho masih dibiarkan berlatih sendirian. Keesokan harinya, Jinsu kembali dipalak oleh anak buah Paijo. Namun kali ini Yong Ho tidak tinggal diam. Dia berusaha membela sahabatnya itu. 뭐? 기태가 쟤네 집에서 밥 많이 얻어먹었다잖아. 지르다 씨발 영 싸움 존나 잘한다. Hal itu pun membuat anak buah Paijo kesal dan langsung menghajarnya. Akan tetapi, Yong Ho berhasil mengalahkan mereka hanya dalam hitungan detik. Hal itu sontak membuat Paijo terkejut. Kini Yong Ho bukanlah orang yang bisa diremehkan lagi seperti dulu. Paijo pun memperingatkan Yong Ho agar dia tidak menghalangi urusannya lagi. Dan setelah Paijo pergi, tiba-tiba Yong Ho dihampiri oleh Sang Hun. Dia memuji kehebatan Yong Ho dan langsung mengajaknya berkenalan. Kini Yong Ho menjadi salah satu murid yang disegani oleh yang lainnya dan ditakuti oleh Paijo CS. Gara-gara kejadian tadi, Paijo CS merasa malu karena dikalahkan dengan mudah oleh Yong Ho. Kemudian salah satu dari mereka mengusulkan untuk mengeroyok Yong Ho. Tapi di sini Paijo terlihat tidak ingin bertindak gegabah. Lalu sepulangnya sekolah, Sang Hun memperkenalkan Haksu kepada Yong Ho. Keduanya merasa kagum kepada kemampuan Yong Ho. Terlebih lagi, Sang Hun dan Haksu juga membenci kelakuan Paijo CS. Mereka bertiga pun memutuskan untuk berteman baik. Setelah itu, Yong Ho mengajak Sang Hun dan Haksu untuk main di sasana tinju. Di sini Yong Ho menceritakan kalau dia masih trauma ketika melihat Paijo. Sehebat apapun dirinya sekarang, Yong Ho merasa belum yakin bisa mengalahkan Paijo. Mendengar itu, Sang Hun dan Haksu pun meyakinkan Yong Ho agar lebih berani. Dan setelah mengobrol, mereka kemudian berlatih tinju bersama. Dan Yong Ho pun terlihat sangat senang karena memiliki teman baru.
Sementara itu, Paijo CS justru sedang dihukum oleh Samidi. Hal itu dikarenakan uang hasil pajak mereka kurang banyak. Paijo kemudian menjelaskan kalau dia sedang berhati-hati karena ada murid lain yang melaporkannya. Mendengar penjelasan itu, Samidi justru tambah geram. 잘 좀 하자. Setelah dihukum, Paijo memutuskan untuk memalak murid autis bernama Jongho. 아주 막판까지 쪽쪽 빨아 처먹고 갈라 그런다 개새끼. 걔네 엄마 노래방에서 현금 존나 그지? 그래? Menurut kabar yang beredar, Jongho adalah anak orang kaya yang menyembunyikan harta dan tidak bayar pajak. Shin kemudian berpindah ke kedai milik ibu Yongho. Di sana Yongho berniat untuk menjemput sang ibu. Namun dia justru melihat ibunya sedang digoda oleh bapak-bapak hidung loreng. Yongho sebenarnya sangat ingin menghajar mereka, tapi dia sudah berjanji kepada ibunya bahwa dia tidak akan membuat masalah. Dan untuk melampiaskan amarahnya, Yongho pun memilih untuk berlatih tinju. Tapi lagi-lagi, Mang Dadang membiarkannya berlatih sendirian. Yongho yang sudah merasa bosan pun meminta lawan sparring kepada Mang Dadang. Meskipun awalnya menolak, akhirnya Mang Dadang mengizinkan Yongho bertarung melawan Minho. 제 1학년이라면서요. Di sini Yongho terlihat meremehkan Minho. Hal itu dikarenakan Minho lebih muda darinya dan tidak terlihat punya pengalaman. 다 올리고 맞아 손가락 끼고 그리고 그렇지 발을 움직이고 발을 Namun ketika sudah mulai bertarung, Yongho justru kesulitan untuk menyerang. Dan pada akhirnya Minho berhasil menang dengan pukulan uppercut. 아직까지 들어 그리고 그렇지 Setelah melakukan sparring, Yongho terlihat murung. Mang Dadang pun langsung menghiburnya. Dia juga mengatakan kalau Minho adalah atlet tinju nasional. Mendengar hal itu, Yongho pun merasa dikerjai oleh Mang Dadang. 봐요. 어쩌려고 이래요? 기태. Malam harinya, Yongho tidak sengaja melihat pacar Paijo yang bernama Hyejin. Namun gadis itu terlihat sedang diganggu oleh anak buah Samidi yang tidak lain adalah Sangki, atau kita sebut saja Udin Nganju. Udin memaksa Hyejin untuk anu-anuan bersamanya, tapi Hyejin justru menolak. Setelah itu, Hyejin pun langsung mengejar Yongho. Dia tidak habis pikir karena pria itu tidak menolongnya tadi. Yongho pun hanya diam saja. Terlebih lagi, dia tidak terlalu akrab dengan murid SMA wanita. Berbeda dengannya, Hyejin justru tahu banyak tentang Yongho. Dia bahkan tahu tentang pergelutan antara Yongho dan anak buah Paijo. Lalu di perjalanan pulang, Yongho melihat Chanmi sedang dibentak oleh pacarnya. Dan ketika laki-laki itu hendak memukul, Yongho pun langsung menghajarnya. 뭐야 씨발 Namun Chanmi tidak menyukai cara Yongho menyelesaikan masalah. Dasar bucin, cinta tak selamanya indah, dek. Dia tidak suka kalau masalahnya diselesaikan dengan kekerasan. Apalagi pacarnya itu adalah seorang preman sekolah. Keesokan harinya terlihat Paijo CS sedang memalak Jongho. Dan dengan kondisi Jongho yang autis, Paijo pun menggertaknya untuk mencuri duit ibunya yang kaya raya. Dan Jongho pun manut begitu saja. 엄마 지갑 돈 가지고 나온다. 야 이 새끼 나왔다 새끼잖아 야 진짜 가 Shin kemudian berpindah ke sekolah, di mana Sanghun dan Haksu mengajak Yongho untuk sebat. Mereka juga mengajak Jinsu, namun Jinsu memilih untuk belajar. Dasar penyofong matematika. Di sini Yongho bercerita kalau dia telah memukuli anak SMA Yongjin yang mengganggu Changmi. Sanghun dan Haksu pun memuji Yongho karena telah berani menghajar jagoan dari SMA Yongjin. Sepulangnya dari sekolah, lagi-lagi Yongho berpapasan dengan Hyejin. Gadis itu menawari Yongho untuk berpacaran dengan temannya, tapi Yongho sama sekali tidak tertarik. Lalu tak lama kemudian, mereka tidak sengaja bertemu dengan Paijo. Di sini Paijo terlihat sangat marah. Dia pun langsung memanggil Hyejin. Paijo terlihat akan memukul Hyejin, tapi ternyata
Melihat pemandangan seperti itu, Yong-ho pun langsung melipir pergi. Sementara itu, Hee-jin terlihat marah dengan sikap Paijo yang posesif. Keesokan harinya, terlihat Paijo sedang menyetorkan uang hasil palak kepada Samidi. Setelah itu, Samidi bertanya kepada Paijo apakah dia punya masalah dengan Udin Nganju. Namun Paijo tidak mengerti apa yang dimaksud Samidi. Diketahui kalau Samidi sudah mendengar bahwa anunya Udin melepuh setelah ditendang oleh Hee-jin. Hal itu pun membuat Paijo sedikit overthinking. Dia bahkan mengajak teman-temannya untuk memberontak dan menghabisi Udin. Tapi tidak ada satupun yang setuju, karena walaupun agak mesum, Udin tetaplah orang yang kuat. Scene kemudian berpindah ke sebuah gang, di mana Yong-ho tiba-tiba diserang oleh anak SMA Yongjin. Mereka ingin membalaskan dendam Jung-il. Siapa lagi anjir? Ketika Yong-ho mulai dikeroyok, untungnya Sang-hun dan Hak-su datang tepat waktu. Dan mereka pun menang dengan mudah. Tapi hal tersebut sedikit banyak memberi pelajaran bagi Yong-ho, karena sejak dikeroyok anak SMA Yongjin, dia menjadi lebih giat berlatih tinju. Dia tidak ingin lagi diperlakukan seperti kemarin. Keesokan harinya, Yong-ho bersama teman-temannya sedang makan jajanan di Indomaret. Namun tiba-tiba Paijo CS mengganggu mereka. Paijo mengatakan kalau dia tidak suka jika Yong-ho terkenal di sekolah. Terlebih lagi, Yong-ho selalu menghalangi Paijo CS dalam beraksi. Di sisi lain, Sang-hun berusaha membela temannya, tapi dia malah kena amuk Paijo. Yong-ho sebenarnya sangat ingin menghajar Paijo, tapi mereka sedang berada di tempat umum. Pada akhirnya, Yong-ho dan yang lainnya pun mengalah. Setelah kejadian itu, Hak-su mengajak Yong-ho, Sang-hun, dan Jin-su untuk melawan Paijo CS. Dia yakin bisa menang dan memberi pelajaran untuk para pembuli itu. Tapi karena Yong-ho tidak mau membuat ibunya kecewa, dia pun memilih untuk tidak ikut-ikutan. Pada malam harinya, lagi-lagi Yong-ho didekati oleh Ye-jin. Gadis itu kemudian mengajaknya makan soto kudus bareng. Dan setelah itu, mereka pun saling mencelepot di pinggir jalan. Tapi di sini Yong-ho tidak tahu apakah Ye-jin tulus atau tidak. Oleh karenanya, Yong-ho pun meninggalkan gadis itu. Setelahnya, Yong-ho langsung menjemput ibunya di kedai. Tapi Yong-ho melihat bapak-bapak hidung loreng itu lagi. Dan karena tidak kuat melihat ibunya digoda, Yong-ho pun menghajarnya di luar kedai. Keesokan harinya, terlihat Sang-hun dan Hak-su sedang berduel dengan anak buah Paijo. Sedangkan Paijo sendiri sedang diambang putus cinta karena Ye-jin sudah tidak menyukainya lagi. Hal itu pun membuatnya emosi dan ikut bertarung dengan Sang-hun. Pertarungan itu pun menjadi tidak adil karena Paijo menyuruh anak buahnya mengeroyok Sang-hun dan Hak-su. Mereka berdua pun babak belur. Yong-ho kemudian bertanya kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Namun Sang-hun dan Hak-su tidak menjawabnya. Mereka hanya ingin menghabisi Paijo CS. Sementara itu, Yong-ho masih tidak ingin membuat onar. Dan hal itu pun membuat Hak-su kecewa pada Yong-ho. Scene kemudian berpindah ke sebuah gang, di mana Jin-su dicegat oleh Paijo CS. Namun mereka tidak terlihat akan memalak, lebih seperti ingin memukuli Jin-su. Dan benar saja, wali kelas mengatakan kalau Jin-su dilarikan ke rumah sakit. Yong-ho pun terkejut dan langsung pergi dari sekolah. Setelah melihat kondisi Jin-su yang cukup parah, Yong-ho pun memutuskan untuk balas dendam. Dia mengajak Sang-hun dan Hak-su untuk menghabisi geng Paijo. Dan tanpa banyak cincong, Yong-ho, Sang-hun, dan Hak-su langsung mendatangi mereka. Yong-ho pun berterus terang kalau dia tidak tahan lagi dengan kelakuan Paijo. Untuk itu, dia ingin berduel dengannya. Di sini, Yong-ho terbukti memang jauh lebih kuat dari Paijo. Hanya dengan beberapa pukulan saja, Paijo langsung mental. Dia pun langsung mengerahkan anak buahnya untuk membantunya bertarung.
Walaupun mainnya selalu keroyokan, pada akhirnya Paijo tetap kalah melawan Yongho. Dan akibat kejadian itu, kini Yongho menjadi buronan Samidi. Bahkan Udin Nganju mencari Yongho sambil membawa kayu balok. Di sisi lain, Yongho justru sedang bersantuy sambil nyebat. Dia kemudian mendapatkan kabar dari Jinsu bahwa anak-anak kelas 3 sedang mencarinya. Yongho pun mengajak Sanghun dan Haksu untuk bertarung melawan Samidi CS. 레전드 난 반드시 레전드 난 반드시 해지도 마 노력도 없이. Dan film pun berakhir dengan epic comeback dan juga sedikit menggantung karena film ini ada part 2-nya. Film ini mengajarkan kita untuk tidak menyakiti orang lain, apalagi yang lebih lemah daripada kita. Ingat, bullying adalah kejahatan yang serius, sama seperti maling buah mangga milik Pak Haji Rohim. Dan sebagai informasi, kalau video ini ramai, kita bakal lanjut ke sequel film Bullies. Jadi, jangan lupa siapkan anu-anuannya untuk menonton yang selanjutnya. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang jongkok di WC duduk, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya, dan kamsia.